yang ngelik siapa nih? Bentar, bentar. Asyam ya yang agak Enggak, ini ya. Eh, suara Mister ini nggak? Suara kakak ini nggak? Apa putus-putus nggak? enggak. Oh nggak, oke. Jadi hari ini kita pelajaran ke berapa ya Syam ya? Coba bentar kita lihat dulu. Pelajaran ke 9 ya, pertemuan ke 9. Kita akan melanjutin lagi belajar matematika bersama Asyam. Ini kemarin terakhir kira-kira materinya masih ingat nggak? Yang minggu kemarin Syam. Kalau misalnya ini, Apa itu PLSP? ya PLSV ya kemarin masih berkutat kita di PLSV. Kalau kemarin kan baru bentuk umumnya. Nah, yang akan kita pelajarin hari ini tuh sebenarnya sama juga PLSV juga, cuman ini pakai kalimat matematikanya. Jadi kalau PLSV itu kan ada kaitannya sama soal cerita. Nah, soal cerita itu misalnya Budi membeli dua pensil seharga 15.000 dengan membawa uang sebesar 10.000. Nah, terus pensiunnya berapa nih satunya? Nah, nanti kita coba menerjemahkan dari eh, soal cerita menjadi kalimat matematikanya. Jadi bentuk PLSV-nya. Gitu. Jadi kita kita akan mulai aja. Ini adalah materi yang hari ini kita akan bahas, yaitu menghubungkan persamaan linear dengan dunia nyata. Jadi kemarin Asyam kan sudah pertemuan sebelumnya Asyam sudah belajar bagaimana mencari nilai X dalam persamaan linear ya. Kalau kemarin kalau nggak salah pertemuan sebelumnya. Jadi yang sekarang kita akan lakukan adalah gimana sih kita nerjemahin kalimat-kalimat yang ada pada soal cerita itu kita ubah menjadi PLSV. Kita ubah menjadi persamaan linear satu variabel. Jadi mungkin habis ini outputnya adalah Asyam bisa eh, tahu nih kalau misalnya ngelihat soal cerita, nanti Asyam eh, kakak harap tidak jadi kayak panik terus, ini gimana yang ngerjainnya ya? Ini gimana yang ngerjainnya ya? Jadi tetap tenang aja kalau misalnya kalau berhadapan sama soal cerita. Soalnya yang udah-udah yang apa ya beberapa anak ngelihat soal cerita tuh pasti stres. Coba kalau menurut Asyam jujur aja ngelihat soal cerita di matematika tuh lebih susah atau gimana? Jadi susah. Lebih susah ya. Jadi misal yang tadinya cuman satu tambah satu sama dengan dua. Nah terus kemudian soal ceritanya diputar-putar tuh kalimatnya. Misal Asya membeli apel dan ditambah dengan belum beli lagi buah lainnya sebanyak segini. Nah, padahal sebenarnya jawabannya sama, sama-sama dua. Tapi karena itu soal cerita kan berarti pakai logika gitu ya, pakai penalaran. Mm. Nah, di situ sebenarnya itu tergantung kitanya nyikapin soal cerita itu awal ngelihat soalnya itu kitanya pikirannya udah mentok duluan kah atau oh ini soal cerita nih boleh nih diulik-ulik nah gitu Syam jadi pokoknya Asyam yang ingin kakak ajarkan adalah kalau ngerjain soal cerita first time ngelihat soalnya itu jangan ngedown duluan kalau ngedown duluan biasanya jadi kayak malas ah susah ah kayaknya nggak bisa dikerjain kita ngasal aja jangan itu nanti siapa tahu dengan sering ngerjain soal cerita nanti Asyam bisa membentuk nalar buat Asyam jadi yang tadinya nerjemahin soal ceritanya yang tadinya males terus jadinya nanti bisa itu ya Syam ya oke nah ini kalau misalnya kita berkaitan sama persamaan linear, ini kita diskusi dulu nih Syam. Pernahkah Asyam ngitung biaya belanja atau ongkos transport atau membagi sesuatu secara adil? Nah, kira-kira Asyam pernah itu semua nggak? Misal
Asyam dari rumah mau pergi ke ini ke Lampung misal atau ke Merak Merak ke mana Bakauheni. Nah misalkan dari situ Asyam naik angkutan umum dan nggak cuma sekali kan ya kalau dari Asyam naik angkutan umum ke Bakauheni itu nggak cuma sekali ya Syam ya Hmm, nyambung-nyambung nggak sih? Nah, bisa. itu Asyam bagi-bagi tuh ongkosnya. Misal buat bis yang pertama berapa, bis yang kedua berapa gitu. Nah, kira-kira pernah nggak kayak gitu? Pernah semua itu Tahu nggak? Asim. Pernah ya. Misal kalau misalnya, tapi Asyam pernah disuruh belanja nggak? Misal sama orang rumah. Misal suruh beli telur, suruh beli Nah, garam, minyak. Nah, itu kan suruh ini kan, nih Syam, mama kasih segini. Nanti Asyam beliin telur sekilo, beliin apa minyak 1 liter, terus beliin gula setengah gitu-gitu kan pernah kan ya. Nah, nah, ini tuh bisa dijelaskan dengan persamaan linear itu ya Syam. Jadi ini juga ada kaitannya kalau ini tuh buat di dunia nyata. Jadi kalau misalnya nanti outputnya Asyam nanya ini kita belajar ini tuh buat apa sih? Soalnya nanti eh, ini kan masih satu variabel ya Syam ya. Asyam kelas hmm. 9. Nanti Asyam kelas 10, kelas Enggak, 10 Asim kelas 8. kelas 8 ya sorry. Nanti kelas 9 Asyam belajarnya 2 variabel. Kalau ini kan satu variabel nih, ya nggak sih? Nah, Asyam nanti kelas Hmm. 9 2 variabel. Kelas 10 3 variabel. Nah, masih nambah-nambah terus tuh. Jadi kalau yang kemarin tuh kalau misalnya sekarang kita satu variabel tuh cuma gini nih Syam. AX tambah B. Ini doang. Asyam udah tahu kan yang bentuk ini? Tahu ya. Kalau misalnya yang 2 variabel itu nanti beda lagi. Misal AX plus BY. Nah, ini ada X, ada Y gitu. Itu kalau 2 variabel. Terus gimana kalau 3 variabel? AX tambah BY tambah CZ. Nah, ini nih. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Wah, itu agak tricky sih buat SMA. Tapi nanti aja itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi, persamaan linear itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya biaya, jarak, waktu. Terus kemudian kita akan coba mengubah masalah nyata itu menjadi model matematika atau persamaan. Nah, penyelesaiannya temukan solusi tepat sesuai dengan situasinya. Nah, ini mungkin Asam kemarin juga udah belajar, tapi kakak review aja. Persamaan linear itu adalah kalimat matematika yang memuat tanda sama dengan. Jadi kalau misalnya bukan sama dengan dia bukan persamaan linear. Jadi kalau misalnya yang Benar. kayak gini itu dia bukan persamaan linear. Terus variabelnya dia pangkatnya 1. Jadi cuma misalnya x tambah 5. Nah, ini salah satu persamaan linear. Tapi kalau misalnya x kuadrat dikurang 25. Nah, ini bukan persamaan linear. Ini nanti kita akan belajar namanya Persamaan persamaan ya. kuadrat. Persamaan yang ini Oh. pakainya kuadrat nih. Itu nanti di kelas 9 kayaknya ada juga deh. Kelas 9 awal itu sama kelas 10 nanti buat yang SMA. Kalau yang persamaan kuadrat gitu. Nah, terus kemudian, nah ini bentuk umumnya nih. Asia pasti juga udah familiar, udah nggak nggak asing sama AX tambah B karena dari beberapa pertemuan sebelumnya kita udah belajar ya Syam ya. Ada AX tambah B ini dengan Hmm. dengan A ini dia apa Syam kalau AX tambah B masih inget nggak? Dia ininya apa aja nih? A ini apa? Terus X ini apa? Ah, B ini apa? kalau X itu ini ya variabel. Variabel. Oke, ini variabel. Kalau yang ujung itu koefisien. Nah, ini koefisien. Gini ya, ini ya, sorry. Ini koefisien.
Oke, terus Koefisien. yang B masih ingat nggak? Yang B itu konstanta. Konstanta. Oke, konstanta. Jadi ini bentuk umum dari persamaan linear satu variabel, di mana nilai koefisien A ini tidak boleh nol. Kalau nol itu dia jadinya cuman ini doang nih, dan bukan jadi persamaan linear jadinya. Jadi kayak bentuk biasa. Oke, terus kemudian kita lanjut. Nah, ini nih penerapan dalam belanja. Jadi misal jika satu harga pensil 2.000, kita membeli X pensil, maka total harga yang dapat ditulis adalah 2.000 dikali X, 2.000 X. Jadi misalnya Asyam beli pensilnya misalnya taruhlah belum tahu nih mau beli berapa, tapi harga pensilnya satunya 2.000. Nah, berarti kalau 2000. misalnya mau tahu Hitungnya 20. harga 5 pensil berarti 2.000 dikali X. X ini misalnya eh, Asa mau beli 5, berarti 2.000 dikali 5 itu. Kalau ini ya, jadi eh, yang membeli X pensilnya ini dia belum tahu nih jumlahnya mau beli berapa. Jadi kita umpamain dia X gitu. Jadi contoh lagi misal Asyam mau beli apa lagi ya? Misal mau beli pulpen, misal pulpen. Pulpen harganya misal 4.000. Nah, Asyam belum tahu nih mau beli berapa. Jadi kita tulis aja harga pulpennya misalnya 4.000 terus X. 4.000 dikali X. Jadi X ini kita belum tahu nih nilainya berapa. Itu ya Syam ya, kira-kira. Terus, sebelum dilanjut ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum next? Atau lanjut dulu aja? Beda ya. Oke, lanjut dulu aja. Nah, kalau transportasi, ongkos naik angkot misalkan 5.000, terus ditambah 1.000 tiap kilometer. Jika jarak perjalanannya X kilometer, berarti ongkosnya itu yang awal itu adalah 5.000 ditambah 1.000 per kilo. Jadi misalnya dia kan belum tahu nih jarak yang kita tempuh berapa kilo. Kita umpamain 1.000 terus dikali sama X, dikali sama variabelnya. Atau misalnya gini, misal Asyam mau ke daerah Palembang, misal. Dari rumah Asyam kan naik bis, misal. Nah, ongkos bisnya itu untuk tarif awal itu taruhlah misal 15.000. Nah, terus per kilometer eh, dia nambah 1.000, 1.000. Nah, Asyam kan nggak tahu nih nanti estimasi buat biayanya jarak dari rumah Asyam ke Palembang itu berapa. Nah, masih kita umpamain dalam X. Baru nanti Asyam kalau udah tahu, misal nanya nih ke connect bisnya, A, jarak dari sini ke Palembang berapa? Oh, ini 20 kilometer A. Nah, kalau misalnya udah tahu nih jarak ininya 20 kilometer baru dikali sama 20 itu. Tapi ini kan belum tahu ceritanya. Itu ya, kira-kira. Oke, kita coba lanjut lagi. Ini kalau kita berbicara Waktu. soal waktu. Waktu itu misalkan kita biasanya sih kayak jogging, lari-lari gitu, terus atau mengejar kereta. Itu kan kayak gitu misalnya berlari atau pada waktu, misal waktu tempuh kereta. Kalau waktu tempuh kereta bisa inian waktu, bisa jarak juga. Nah, terus kemudian ini kalau waktu, misal jika seseorang tersebut berlari 200 meter tiap menit, maka dalam X menit ia menempuh 200 X meter. X menit ini maksudnya dia belum tahu nih dia ini berapa menitnya belum tahu. Jadi kita umpamain yang belum tahunya itu Berapa menit kita ya? umpamain
X, ya benar. Jadi kalau misalnya Asyam, misalnya Asyam lari nih eh 200 meter, misal tiap 200 meter itu 200 meter. Oh, pokoknya Asyam tiap menit misalnya dapat 300 meter, misal 300 meter tiap menit. Nah, Asyam kan nggak tahu kan nanti ini caranya gimana untuk kalau misal Asyam larinya misalnya selama 30 menit. Nah, kan kalau 30 menit belum tahu nih iniannya. Jadi 300 meter, 300 menit dikali X. Jadi 300 X. Gitu. Nah, X-nya ini misalnya kita kalikan tadi Asyam misalnya larinya 30 menit baru dikali 30 X-nya. Gitu. Gimana? Sampai sini Jadinya kira 300 kali 30 ya. ya 300 kali tiga Kan puluh berapa tuh? Oh, 300 X-nya kali kan 30. 30. Ya, betul. Nah, Kurang lebih sih kayak gitu sih. berapa? Ini aja nih Asyam kalau misalnya tiga tips aja kali nih Syam. 3. Kalau misalnya ngitung yang ada nolnya banyak, Asyam eh, kaliin yang angkanya aja, angka 3 sama tiganya aja. Nolnya biarin dulu. Kita nolnya itu kita Heeh. kerjain belakangan. Jadi misalnya kan Jadinya 300 9 kali ya. 3. Ya kan 9 nih. Nah habis itu Asyam lihat dulu nih nolnya ada berapa tadi. Satu, dua, tiga. Baru deh tambahin. Satu, dua, tiga. Nah jadinya waktunya adalah, eh 9 jaraknya adalah ribu jadi ya. 9.000 meter gitu. Itu sih kalau misalnya buat waktu sama Wow. jarak. Itu ya. Terus kemudian ada apa lagi ya ini di ininya. Ya, Oh, ini nih. Ini yang agak waktu. ini yang agak tricky di sini kalau kalau apa kalau waktu sama jarak itu masih gampang sih menurut menurut kakak. Kalau misalnya umur, nah ini umur yang agak tricky. Kenapa? Karena ini bisa disalahartikan. Misal nih, ini kita contoh aja. Jika umur ayah 30 tahun lebih tua dari umur anak. Nah, kalau lebih tua 30 tahun berarti itu dijumlah X tambah 30. Jadi umur ayah itu berarti penjumlahan umur anaknya X ditambah 30 gitu. Ini beda lagi kalau misalnya Maksudnya kalau dia lebih tua dari kalau kalimatnya lebih tua dari. Nah, itu berarti dia kan ditambah Syam. Kalimatnya lebih tua dari. hmm, Kalau misalnya beda lagi, umur hmm, ayah 2 kali lipat umur anaknya. Nah, kalau 2 kali lipat berarti misal umur ayah, misal soalnya umur ayah, jangan dua deh, 3 kali lipat lebih, 3 kali lebih tua dibanding anaknya. Nah, ini bukan ditambah, bukan X tambah 3 bukan. Tapi 3 dikali X. Nah, yang ini bukan nih. Kalau khusus yang ini. Nah, itu. Itu ya, kira-kira. Asyam ini ya, lagi susah. Hmm, lagi nge-lag ya, Syam ya? Sorry, sorry, sorry. ribet ya. Kayaknya Asyam boleh ini nggak, Syam? Videonya dimatiin dulu, terus dinyalain lagi. Coba, Mereka bisa nggak, Syam? Dimatiin, terus dinyalain lagi. Bisa nggak? Oh kan hitam jadinya. hasilnya. Nggak apa-apa. Ini aja nggak apa-apa. Tadi kayaknya emang agak nge-freeze. Nggak tahu koneksinya Mister atau koneksinya Asap. Kayaknya koneksinya Mister deh ini. Kayaknya. Di Asia Mister ini nggak apa ngedet-ngedet nggak suaranya? Cek cek. Enggak. Enggak kan?
Oh, aman lah berarti ya. Oke, nggak apa-apa kita ini aja, kita pelan-pelan aja. Enggak, Nah ini lancar. Heeh. lancar kan ya? Oke. Nah ini kita gimana sih cara nyusun model matematikanya? Gimana langkah awal penerapan adalah mengubah masalah sehari-hari ke dalam bentuk persamaan linear. Jadi misalnya ini nih, yang pertama kita lakukan adalah menentukan nilai variabelnya. Jadi misal contoh ada soal jika diketahui total harga dua buku dan tiga pensil itu 45.000. Maka persamaan yang dapat disusun untuk mencari harganya adalah berapa nih. Jadi kalau ini mah dua variabel kalau kayak gini. Ini aja deh, Buku misalnya pensil. dua buku aja, dua buku misal dua buku harganya misal 25.000. Nah, ini kita cari ininya dulu nih Syam. Kita tentuin variabelnya. Variabelnya kira-kira ini apa nih, Asyam? Dari dari matematika ini nih. Yang dari ini. Dua b ya. Iya, boleh. Atau misalnya buku buku Asyam boleh ibaratin. Variabelnya. Nah, iya buku variabelnya itu buku. Nah, misal kita bisa Eh, bisa ibaratin buku itu X atau misalnya Asyam tadi maunya B, boleh. Jadi kita tulis di ininya 2B sama dengan 25.000. Nah, gitu kurang lebih. Gitu, Syam. Kalau satunya. kalau ini menurut Asyam ini apa nih? Ini ada buku, hmm, ada pensil, ada tiga, ada dua. Nah, yang variabel tuh apa? Yang apa aja variabel? Buku dan pensil. Buku sama pensil ya. Oke. Maka persamaan dapat disusun untuk mencari harga masing-masing. Heeh. Pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau variabel itu biasanya dalam bentuk benda, benda atau misalnya makanan atau buah atau umur, bisa juga misal umur ayah, terus umur ibu, umur adik, terus misalnya jarak kota juga, misal kayak gitu variabel. Kita lanjut lagi. Oh, jadi ini pentingnya. Nah, persamaan linear itu dapat menyelesaikan masalah kehidupan yang lebih cepat dan sistematis. Ini mah udah inilah ya. Nah, ini deh. Sistematis. Sistematis maksudnya dia berurutan gitu, Syam. Jadi nggak berantakan. Jadi gini, kalau misalnya buat langkah penyelesaian buat si apa soal cerita diubah menjadi PLSV atau persamaan linear itu yang pertama tentukan variabelnya dulu. Kayak tadi kan buku. Ya kita berarti bukunya itu Tentukan kita variabel. kita apa buku misal kita baratin tadi kalau Asyam B. Terus kalau pensil misal kita ibaratin P. Nah, itu variabelnya tuh. Buku itu B, terus pensil itu buku misalnya B. Nah, pensil berarti P misal. Atau ini kalau misalnya Asyam eh, nggak mau ribet, ini kan B sama P kan jauh nih. Ini bisa X, ini bisa Y, itu aja Syam. Senyamannya Asyam aja. Terus kemudian sehabis menentukan variabel, kita buat model persamaannya. Model persamaannya tuh misal dua buku tadi 25.000 berarti 2B sama dengan 25.000. Nah, gini. Atau misalnya dua buku Asam misal punya duit 30.000. Nah, kemudian bukunya itu misalnya 2B tambah 5.000 sama dengan duitnya Asam 30.000. Jadi Asam beli buku terus sisa kembaliannya 5.000 dengan uang
yang dikasih sama mamanya Asyam 30.000. Nah, berarti lima kita ribu selesaikan persamaannya ini nih. Ini Asyam udah pernah nyelesain belum? Misal contoh yang kayak gini nih Syam. Misal 2x tambah 5 sama dengan, jangan 30.000 deh. Misal ini berapa ya? Ini 21 deh. Misal 21. hmm, Eh, 21 aja, 20 21. Jadi ini gimana Syam? Cara ngitungnya masih inget nggak kira-kira? Ini kita hapus dulu deh. dua Yang ini masih inget nggak? x Berapa? Kalau adalah 2x. itu ditulis dua x Ah, habis itu 21 ya. iya 21. dua Terus satu ini dikurang pindah nih. 5 Ya dikurang 5. Jadi 2x sama dengan 21 kurang dikurang 5 berapa? kurang 21 kurang 5 berapa? satu kurang 5 Boleh sambil dihitung coba Mas Syam. 17. Eh, 17. Itu 22. Kalau 22 kurang 5 iya 17. 19. Artinya 18 ya. Kalau 23 iya 18. Berarti kalau 21 berapa? Kalau 23 kurang 5 18. Kalau 22 kurang 16. 16. Oke. Nah, habis ini gimana nih? X-nya berapa? Gimana tuh? X sama dengan 16. 16 terus 16 bagi 2 kan. bagi 2. Nah, kurang lebih nanti kayak gini cara Bagi 2 8. dibagi 2. Nah, nanti kita ngerjainnya kayak gini nih, Syam. Jadi, model persamaannya udah jadi nih kayak gini bentuknya. Nah, baru kita selesaikan persamaannya tuh yang kayak gini, selesaikan persamaannya. Gitu. Nah, terus habis kita selesaikan persamaan ini misal dapat 8 nih. Nah, kita tafsirkan ini maksudnya kita artikan 8 ini dia 8 buah kah? Atau 8 buku kah? Atau 8.000 harganya? Atau misalnya kalau waktu 8 menit? Atau misalnya yang lain-lain misal 8 jam kalau waktu juga. Nah, itu kita tafsirkan dalam konteks masalahnya tuh apa sih? Soalnya konteksnya apa? Itu kurang lebih. Oke, kayaknya kita coba langsung latihan aja. Gimana? Siap? Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kita coba latihan aja ya. Kalau gitu ya kita coba yang ini kita stop share dulu. Terus kemudian Suara kita Asem macet-macet nggak? udah enggak sekarang. Tadi iya macet-macet tadi. Videonya ya. Suaranya enggak. Kalau suaranya enggak. Suaranya aman. Videonya masih macet. Udah enggak, udah enggak. Udah enggak aman aman aman. Ini kita share. Emang tadi ini nih. Ini kita preview aja. Wizis. Which ya. Nah, ini nih gimana nih Syam? Dina punya uang sebesar dua puluh Bentar. ribu. Kemudian uang tersebut Aduh, dibelikan 3 buku. Sisa uang Dina sebesar 9.500. Jika harga sebuah buku adalah X, model matematikanya adalah, nah gimana nih? 20.000 20.000, apa kemudian gitu? 20.000 20.000 dikurang dikurang, dikurang ya. iya benar dikurang 3x 3x 3x
sama dengan sisanya sama Hisam ya, dengan 9.500. 9.500. Oke, Ya, sisanya. kalau ini masih gampang ya. Kalau ini coba kita bener gak nih ya jawabannya. Kita coba dulu. Oh, ini belum ada suaranya tadi. Kita sebentar, kita lihat dulu. Hmm, 20.000 dikurang 3x sama dengan 9.500. Eh, 20. Oh iya benar. Kita coba dulu nih. Oke. Nah, ini gimana nih Syam? hmm, Persamaan artinya kirinya apa, 5Y ya. 5Y. Terus kanannya 5Y sama dengan 10. gini, Syam. Ini tuh bukan 5 kali Y, tapi ini bisa dilihat nih. Ini kan ada 5 bola ya, 5 Hmm, bola. Nah, ini ada Y. Itu jadinya artinya 5 5 plus ditambah Y. 5 plus Y, bukan 5 dikali Y ya. 5 plus Y sama dengan berapa nih yang di kanan? 10. 10. Jadi 5 plus Y. Oh, yang ini nih ya. Yang ungu ya. Y Y tambah plus 5 5 sama sama dengan dengan 10. 10. Nah, ini nih. Kemarin atau tadi udah di ini juga sama kakak yang merupakan PLSV. PLSV itu dia eh, pangkatnya satu, terus variabelnya cuma satu. Nah, kira-kira yang mana? Dua. Dua Dua ya, saja. dua saja. Alright. Nah, ini ada lagi nih. Ina memiliki uang sebesar 50.000, kemudian uang tersebut dibelikan 5 pensil. Sisa uang Rina Hmm. sebesar 25.000. Jika harga pensil adalah Y, modal matematikanya adalah Nah, gimana artinya nih? 50.000 50.000, oke. dikurang Dikurang 5Y. 5Y 5Y sama sama dengan dengan 25.000. 25.000. Berarti yang mana tuh? Yang ungu ya? Dikurang. Iya, yang ungu. Hmm, Mantap. Ini juga, wah ini kasih gampang lagi nih. Andi memiliki uang 30.000. Ia membelikan 4 buku gambar. Sisa uang Andi adalah 10.000 jika harga artinya, artinya eh, yang mana ini? Dibalik-balik ya. Iya, di ini aja sama Eh, aja sih kayak tadi. Berarti gimana tuh? 30.000 Ah, min 4Z 4Z, oke. sama dengan 10.000. Sama dengan 10.000. Ini itu kan udah dapat tuh kalimat matematikanya ya Syam ya. 30.000 dikurang 4Z sama dengan 10.000. Nih Mister tulis dulu deh. Ini misalnya segini. Nah kira-kira satu buku gambarnya atau satu Z-nya kira-kira nilainya berapa Syam? Syam bisa nebak nggak? Atau bisa ngitung nggak kira-kira? Dari Berapa ini nih itu? persamaan ini. Ini jadinya kan 30.000 dikurang 4Z sama dengan 10.000. Nah, ini bisa kita pindahin ke kanan nih, si 30.000-nya. 30. Jadinya berapa? Kalau ini kan di sini, di ruas kiri dia plus. Kalau dipindah ke ruas kanan berarti jadinya plus apa minus? Kalau dari plus pindah jadi minus. Jadi minus ya. Jadi kita tulis Oh, aja, ini kan sisanya nih, yang sebelah kiri kita sisain yang ini nih. Minus 4Z oh, sama dengan 10.000-nya kita tulis dulu, 10.000. Nah, terus yang ini kan tadi 30.000 di kiri ya, Syam ya. Ini kita pindahin dikurang. ke kanan, berarti dikurang ya 30.000. Nah, kira-kira Asyam bisa nggak ngitungnya nih 10.000
dikurang 30.000. Minus Kira-kira jadi 10. berapa? Minus dua Minus puluh ya. berapa? Minus 20. Jadi ini minus 4Z sama dengan minus Sama dengan minus dua dua puluh puluh ribu. ribu. Nah, terus si Z-nya berapa jadinya? Nilai Z-nya berapa jadinya? Z-nya jadi Nilai plus kan karena min Iya ketemunya. plus jadinya. Soalnya pembagian minus sama minus. Kalau minus sama minus dibagi Dua, berarti jadi plus. 20 dibagi 4. Nah, 20 dibagi Jadinya 4 berapa? berapa? 20 bagi 4. 20 bagi 4 5 ya? itu 5. 5. Jadi 5 terus nolnya ikutin nih yang 3 di belakangnya. 5.000. lima 5.000. ribu. Jadi harga. Nah, ini kan maksudnya diselesaikan ini kan baru nilai Z ya. Nah, Hmm. maksudnya tadi tuh maksudnya adalah kita tafsirkan si 5.000 ini adalah apa nih dia nih? Kalau menurut Asyam, kita Bukunya. tafsir buku Har- gambar, Harga bukunya harga buku gambar. Jadi nanti Asyam ngerjainnya adalah kesimpulannya Asyam tulis nih. Jadi, 5.000. jadi Jadi harga lima satu buku gambar buku gambar adalah 5.000. adalah 5.000. Ini Syam. Nah, ini iniannya apa? Oh, harus ditulis Iya. gitu ya. Jadi kalau ngerjain ini kan Asyam kalau di siang soal ini cuma disuruh bikin model matematikanya aja. Nah, tapi kalau misalnya Hmm. nanti di penerapan soal di sekolah itu model matematikanya ditulis, terus yang cara cara penyelesaian kayak gininya ditulis juga nih, yang ini ditulis juga sama ini nih kesimpulan Syam. Jadi ditafsirkan. Jadi nggak selesai sampai di sini aja gitu kurang lebih. Gimana gimana? Bisa Bisa, ya? bisa, bisa. Oke oke kita coba pilih dulu terus kita lanjut. Nah sekarang coba bikin model matematikanya terus kemudian Asyam ini tentuin apa nih harga pensil sama kesimpulannya coba. Asyam bisa sambil diketik boleh atau sambil didiktein boleh atau sambil dicoret-coret boleh silakan. 80.000 dikurang 6W. 80.000 oke dikurang 6W sorry ya. 80.000 dikurang 6W 6 kotak pensil oh iya 6W. sama Hmm. dengan Sama dengan 32.000. 32.000 oke. Habis Nah itu terus gimana tuh? hmm, minus 6W Min- 6 minus 6W sama dengan sama dengan 32.000 32.000 dikurang 80. dikurang 80. Nah, kalau kayak gini, Asyam nggak perlu bingung, Syam. Cara ngurangnya gimana sih? Asyam ini aja, 80 dikurang tiga puluh dua Kurang dulu. 3. Berapa tuh? 80 80 kurang 32 dikurang berapa? 8 kurang 3 jadi 58. Eh, 80 kurang 32. Nggak 58 dong. Ini kan 10 kurang 2 Kurang 8 10 kan. kurang 2 8. Nah, ini habis nih. 8 Tadi minjem satu 7. 7 kurang 7 3 kurang 3 48. 48. Ada Jadinya jadinya minus nih. ada Jadi minus 6W minus 6W sama dengan sama dengan minus minus ini nih. 48. Minus 48.000. Nah, terus Artinya W-nya gimana? W W sama dengan 48 bagi 6. 48 bagi 6. Minus 48 bagi minus 6. 6. Nah, kira-kira berapa tuh? Berapa? 48 bagi 6. Oh, 48 bagi 6. Berapa ya? 6 ya? Berapa tuh? 6 kali 6, 6. 36. 6 kali 8. 6 kali 8, berarti 8 ya. 8 nih. Nah, Nah, terus kita 8. ininya nih, apa, nolnya kita delapan tambahin nih, ribu ada 3. 8.000 ya. Jadi 8.000. Heeh. Nah, W-nya Habis 8.000. itu Nah, kesimpulannya gimana?
Jadi Jadi harga satu kotak pensil satu kotak pensil, adalah 8.000. kotak pensil adalah 8.000. 8.000. Nah, gini ya jadinya ya. Oke, bisa Mm. Asyam nih. Mantap, mantap. Ini jawabannya yang mana tadi? 80.000. Oh, ini. Ini deh, yang ungu. Yang ungu. Nah, yang ini coba ini model matematikanya aja. Coba yang ini. 100.000 100.000, oke. dikurang 7A Dikurang 7A, benar. Sama sama dengan dengan 55.000. 55.000. Oh, ini ada nih. Ini kayaknya yang terakhir deh yang ini. Ini 60.000, 60.000 dikurang 2B 2B, oke. sama dengan 30.000. Sama dengan 30.000. Oke. Mantap, mantap. Wih, apa nih dapat dapat ke unlock dong. 8 korek, oke. 8 streak, mantap. Oh, ini udah nih tadi. Oke. Itu tadi kalau misalnya model matematika ya. Jadi kita belajarnya hari ini tuh sebenarnya lebih ke pemahaman Asyam gimana caranya dari soal cerita ke model matematika. Jadi itu Matematika. yang hari ini. Oke. Nah, kita masih ada waktu nih, Syam. Kita kayaknya ini aja deh. Oke, jadi kita hari ini kita cukupkan dulu pertemuannya sampai di sini. Asam kira-kira tadi pelajarannya ngerti nggak yang tadi udah dijelasin? Ngerti semua. Wah, ngerti. Oke, syukurlah. Jadi tadi Asyam udah belajar tentang apa persamaan linear, gimana aplikasinya dalam penerapan di soal cerita, misal dalam waktu, terus dalam belanja, Tuh terus dalam apa belajar tadi jarak ya jarak ada jarak juga. sama umur. Umur ya nanti kalau umur mungkin untuk next time kita coba yang umur. Kalau tadi baru belanja sama jarak mungkin tadi. Oke. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditambahin dari Asyam? Nggak ada sih. Oke, jadi kita ketemu lagi berarti minggu depan ya Syam. Ya, Oke, thank you buat Asyam. Semoga lancar-lancar terus. Semoga sehat juga. Jangan lupa minum air putih yang banyak sama dijaga terus kesehatannya. Oke, thank you Syam. See you next week. Goodbye. ya.